Seberapa luas rumah agar bisa terasa nyaman? Kota Jakarta yang semakin padat mengharuskan warga untuk membangun rumah di atas lahan terbatas. Namun seberapapun luas rumah Anda, jika ditata dengan baik akan tetap terasa nyaman. Kali ini di CNN Living, saya akan mengajak Anda mengunjungi sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan yang lebarnya 4 meter saja. Namun tetap cantik dan terasa homey. Ayo kita lihat. Mbak Isti. Halo. Wah, akhirnya kita nyampe nih ke rumah yang bisa dibilang cukup unik ya, lebarnya 4 meter. Iya. Kita boleh masuk lihat-lihat. Silakan. Rumah dengan lebar 4 meter ini dihuni oleh Isti bersama suami dan anak. Isti dan keluarga mengusung gaya modern minimalis karena memiliki estetika yang sederhana namun tetap cantik. Selain itu, rumah bergaya modern minimalis cenderung menggunakan tidak banyak furnitur sehingga membuat hunian terasa lebih luas. Mbak Isti, jadi lebar rumah ini tuh konsisten 4 meter. Iya betul, 4 meter dari depan ke belakang, terus panjangnya sendiri 17 meter. Berarti luasnya berapa tuh? Sekitar 68-an kali ya. Tapi ada teras di 70 lah. Oke. Nah, ini kita di ruangan foyer, kita boleh lihat ke dalamnya, saya penasaran nih. Iya silakan. Nih. Jadi di rumah ini tuh ada berapa kamar Mbak Isti? Ada 2 kamar, kamar utama sama kamar anak. Luasnya berapa tuh masing-masing kamar? Oh ya, lebarnya itu di 3 meter. Karena 1 meternya udah kemakan lorong kita ini. Ini lorong yang kita lewatin. Nah, lorongnya meskipun sempit cuma 1 meter, tapi cukup estetik ya. Ada paneling-paneling ini. Boleh tolong ceritakan inspirasi di baliknya? Jadi sebelumnya ini dinding polos aja biasa panjang. Cuman waktu itu banyak tambelan retak gitu kan, udah gitu nggak rata dempulannya. Jadi saya tutupin pakai JRC ini. Dan rumah ini tuh memang tanpa jasa arsitek ya berarti? Iya betul. Paneling, semua penataan itu ide dari Mbak Isti? Saya sih cari tahu dari Pinterest ya. Media sosial ya berarti Iya, ngebantu. Nah, ini kayaknya kita mau masuk ke, ini ruangan apa nih Mbak Isti? Ini kita ke family room. Family room, oke, kita lihat-lihat coba. Nah, tadi saya masuk hingga saya sekarang ini ada di family room tidak melihat ada jendela, tapi pencahayaannya dalam rumah cukup bagus ya. Dari mana sih ini Mbak Isti? Sebenarnya kalau sumber cahaya alami itu dari jendela yang tadi di lorong sama dari skylight lantai 2. Jadi di skylight itu ada ventilasi iya, sama cahaya matahari juga iya. Ya selebihnya kita terbantu sama lampu. Mbak Isti, apakah memang sengaja membangun rumah atau mendesain rumah yang 1 lantai atau bagaimana? Iya, jadi memang kita kebutuhannya saat ini baru 1 lantai ya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kalau nanti kita mau bangun lantai 2. Jadi rumah bertumbuh gitu ya? Gitu. Oke. Saat membangun rumah, Isti tidak menggunakan jasa arsitek dan desainer interior. Sehingga ia harus kreatif dalam pengaturan tata letak ruangan dan perabotan di area yang terbatas. Menurut Isti, meminimalisir sekat dalam rumah, memilih perabotan multifungsi, serta memilih warna cat dan perabotan yang netral menjadi kunci dalam menata rumah kecil. Jujur aja Mbak Isti, dari tadi saya muterin rumah Mbak Isti, meskipun lebarnya hanya 4 meter, saya tidak merasa kesempitan atau sumpek sama sekali. Bagaimana itu caranya? Apakah dari pemilihan furnitur atau bagaimana itu? Sebenarnya sih penolong utamanya itu karena kita open space ya. Jadi setelah tadi kita sempit-sempitan di lorong, pas keluar dari lorong langsung belang kebuka seperti ini gitu. Nah terus tadi seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, kita ada skylight gitu. Jadi lumayan membantu banget sih ventilasi udara dari skylight ini. Seperti itu. Bagaimana dengan pemilihan furnitur, pemilihan warna interior desainnya? Apakah ada tips-tips dan trik yang Anda gunakan? Ya kalau aku sih mainnya di warna netral ya. Jadi mainnya di hitam, putih, abu-abu sama warna kayu. Gitu. Jadi itu membantu banget lah untuk menciptakan kesan yang homey, warm, dan lebih luas. Proses desain dan pembangunan rumah Isti membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun dan membutuhkan total anggaran 300 juta rupiah.
Jadi ini dulunya tuh kontrakan rumah, kayak rumah-rumah ya ciri khas rumah zaman dulu lah ya gitu. Rumah punya orang tua tuh itu punya kontrakan. Terus salah satunya dititipin ke aku. Kondisinya tuh memang udah agak tua ya, jadi kita bisa lihat ada banyak kayak tembok berjamur gitu. Terus ya kondisi-kondisi yang lembab lah gitu, yang aku rasa diperbaiki aja nggak cukup, jadi emang harus direnovasi gitu. Nah akhirnya 2019 itu aku mulai renovasi. Renovasinya juga niat gak niat sih, karena kita waktu itu pakai tukang harian, jadi kayak mikirnya kalaupun nanti di tengah-tengah kita nggak mampu lanjut bisa diberhentiin, yang kayak gitu. Sayangnya, hunian yang memiliki lebar 4 meter ini tidak memungkinkan untuk membangun ruang terbuka hijau dalam rumah. Namun, jendela besar di bagian depan rumah dan skylight membantu rumah untuk mendapatkan cahaya alami dan ventilasi udara yang cukup baik. Memiliki rumah nyaman tak selamanya harus besar dan megah. Jika ditata dengan baik, hunian di atas lahan terbatas juga mampu menciptakan suasana yang membuat penghuninya merasa betah. Apalagi permasalahan lahan yang kian sempit di kota besar membuat hunian mungil menjadi salah satu solusi yang ideal. Karmel Mursalim, Robin Kitt, Jakarta.